Pengertian corporate action. Corporate action merupakan aktivitas emiten yang berpengaruh terhadap jumlah saham serta berpengaruh terhadap harga saham yang ada di pasar. Corporate juga dapat merupakan berita yang pada umumnya menyedot perhatian pihak-pihak yang terkait di pasar modal, khususnya bagi para pemegang saham. Tujuan corporate action yakni untuk mencapai sasaran tertentu seperti meningkatkan modal perusahaan, meningkatkan likuiditas perdagangan, serta sasaran-sasaran perusahaan lainnya. Jenis corporate action, yang pertama ada saham bonus, yang kedua cash dividend atau dividen tunai, ketiga stock dividend atau saham dividen, yang keempat ada stock split, yang kelima right issue. Dampak corporate action. Dampak yang pertama berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar. Yang kedua, perubahan komposisi pemilik saham. Yang ketiga, jumlah saham yang dimiliki oleh persero. Yang keempat, berpengaruh terhadap pergerakan harga pasar. Syarat mendapatkan hak corporate action. Syarat pertama, saham harus terdaftar atas nama persero. Yang kedua, saham diregistrasi untuk mendapatkan hak. Yang ketiga, masa registrasi sampai batas date scam date. Yang keempat, daftar pemegang saham diumumkan pada tanggal yang telah dijadwalkan. Saham bonus merupakan pembagian bonus kepada persero dalam bentuk saham baru. Yang kedua, pembagian bonus. Pembagian bonus dapat diberikan secara cuma-cuma oleh emiten sebagai REIT. Yang berikut, bonus berasal dari kapitalisasi agio saham atau selisih revaluasi aktiva tetap. Yang berikut, besarnya bonus dapat ditentukan dalam RUPS. Secara detail, saham dapat dinyatakan dalam satuan rasio. Yang berikut, dampak saham bonus. Dampak saham bonus yang pertama, meningkatnya jumlah saham yang beredar dan berakibat pada meningkatnya faktor penawaran saham. Yang kedua, apabila permintaan tetap, maka harga saham akan turun atau terjadi koreksi atas harga saham sesuai dengan faktor koreksinya. Yang berikut, faktor koreksi. Faktor koreksi merupakan perbandingan saham lama dibandingkan dengan saham jumlah yang baru setelah ditambah dengan penambahan baru atau bonus. Yang berikut, rumus faktor koreksi. Rumus faktor koreksi sesuai dengan saham lama atau saham lama dapat ditambah dengan saham baru. Yang pertama, apakah saham bonus 25? Yang kedua, apabila harga pasar saham sebelum cum kurang det rep 1000 atau saham, maka X dikurang det harga saham dibuka dengan harga rep 250 atas rasio ataupun dapat disebut dengan teoritis. Yang berikut, apabila harga pasar X det berada di atas harga teoritis, berarti mengutamakan investor dan merugikan investor apa sebaliknya. Yang berikut, istilah dalam bonus. Istilah dalam bonus yang pertama, rasio menunjukkan perbandingan jumlah saham lama terhadap saham bonus yang akan diterima. Yang kedua, cum bonus atau date, yaitu tanggal sampai dengan perdagangan saham masih mengandung dengan hak saham bonus. Yang berikut, X bonus atau date, yaitu tanggal di mana perdagangan saham tidak mengandung lagi saham bonus. Yang berikut, tanggal pembagian yang akan ditentukan. Biasanya akan dibagi secara real dan biasanya melalui administrasi atau biro administrasi. Yang berikut, dividen. Oke, baik.
Perkenalkan, saya Floriano Setangkuratulon, NIM 2019-008137. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi, yaitu defendant interim. Defendant interim ini merupakan defendant yang bersifat sementara, sehingga adanya kemungkinan memberikan nilai tambahan kepada defendant interim ini, sehingga yang disampaikan atau yang didapatkan oleh defendant interim ini bersifat final. Itu mengenai defendant interim. Kita masuk ke Scott SPLIT. Scott SPLIT ini merupakan pemecahan saham yang bernilai nominal, sehingga menjadi pemecahan yang lebih kecil. Dan untuk tujuan dari stok SPLIT itu sendiri, yaitu agar perdagangan suatu saham menjadi lebih liquid, dalam artian bahwa pemecahan di dalam suatu penjualan saham itu diberikan dengan cara nominal jumlah uang dan cara nominal bayar di tempat dalam waktu yang relatif singkat. Itu mengenai tujuan. Yang berikut, stok SPLIT ini dapat dilakukan terhadap saham harganya sudah cukup tinggi dan dilakukan berdasarkan persetujuan para persero melalui RUPS. Untuk poin yang keempat, pemegang saham lama harus menukarkannya dengan pemegang saham baru. Baik, yang berikutnya kita masuk ke dampak stock split. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa poin mengenai tujuan manfaat dari stok SPLIT itu sendiri. Dan yang berikut kita membahas tentang bagaimana dampak dari stok SPLIT. Itu yang pertama, saham ini yang dimiliki bertambah banyak dengan nilai nominal yang lebih kecil, dalam artian bahwa saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu semakin banyak, namun dengan nominal di titik tersebut memungkinkan lebih kecil dibandingkan dengan sahamnya lebih banyak tetapi nominal semakin besar. Itu mengenai dampak yang pertama. Yaitu yang kedua, yang berikutnya, yang kedua, harga saham secara teoritis proporsional, dalam artian bahwa penjualan saham dari perusahaan ke perusahaan lain maupun perusahaan ke konsumen itu tidak terjadi tawar-menawar dalam penjualan kesepakatan tersebut, sehingga penjualan ini bersifat profesional. Untuk poin yang ketiga, secara keseluruhan nilai kapitalisasi dalam saham tidak mengalami perubahan. Oke, baik, ini merupakan bahwa penjualan saham dari awal maupun sampai ke 5 atau 10 tahun ke depan itu merupakan harga saham itu tetap, tidak ada penurunan harganya maupun peningkatan harganya. Yang berikut, pada saat mulai perdagangan saham dengan nominal baru, maka harga besar saham akan dikoreksi sesuai rasio stok SPLIT
atas dasar harga pasar terakhir. Itu mengenai dampak dari stok SPLIT itu sendiri. Yaitu yang berikut kita masuk ke right issue. Right issue ini merupakan pengeluaran saham yang baru dalam rangka penambahan modal perusahaan, tetapi terlebih dahulu ditawarkan kepada persero lama. Ini dalam artian bahwa suatu perusahaan mengeluarkan saham yang selama ini belum pernah terpakai ataupun mempertahankan saham itu sendiri, namun dalam perjalanan perusahaan tersebut mengalami penurunan, sehingga perusahaan tersebut mengeluarkan saham tersebut sehingga menambah modal dari perusahaan itu sendiri. Tetapi sebelum mengeluarkan saham yang baru, perusahaan terlebih dahulu perusahaan tersebut menawarkan kepada persero yang lama maksudnya. Itu mengenai right issue. Dan yang pada poin berikut, persero lama memiliki hak harus melaksanakan right tersebut pada tingkat harga yang telah ditentukan. Ini dalam artian bahwa persero lama itu memiliki hak dan wewenang untuk melaksanakan dari right issue tersebut ketika ada peningkatan harga yang telah disepakati. Itu poin yang ketiga. Dan yang keempat yaitu perdagangan right ada masa berlakunya. Ini dalam artian bahwa perdagangan right issue ini merupakan perdagangan yang bersifat, ya bisa disebut bahwa perdagangan yang bersifat kontrak, sehingga tadi sudah dikatakan sebelumnya bahwa ada masa berlakunya begitu. Itu mengenai right issue. Yang berikut kita masuk ke tujuan right issue, yaitu yang pertama untuk memperoleh dana tambahan dari pemodal atau masyarakat, baik untuk ekspansi, restrukturasi keuangan dan lainnya. Ini dalam artian bahwa suatu perusahaan mendapatkan memperoleh modal yang lebih tinggi ataupun menambah modal sehingga penjualan saham-saham dari perusahaan tersebut itu tidak terpatok pada suatu tempat maupun dua tempat, tetapi bisa melebar ke tempat lainnya begitu. Itu mengenai tujuan yang pertama. Dan yang kedua adalah right issue ini bisa disertai dengan warrant atau tidak, tergantung dari strategi perusahaan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Dalam artian bahwa perusahaan mempunyai strategi baik itu dengan warrant atau tidak, itu tergantung dari perusahaan itu sendiri, sehingga bagaimana perusahaan itu membaca peluang-peluang yang ada saat ini sehingga perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan atau pekerja maupun karyawan dalam perusahaan itu sendiri. Itu mengenai tujuan. Dan yang berikut dampak dari right issue. Itu yang pertama, jumlah saham yang beredar akan bertambah. Dari right issue itu sendiri
issue, maksudnya issue itu sendiri saham yang beredar dalam suatu perusahaan itu semakin bertambah, sehingga perusahaan tersebut mengalami keuntungan sesuai yang diharapkan maupun keuntungan yang lebih besar. Itu mengenai dampak yang pertama. Yang kedua, mempengaruhi kepemilikan hak suara Persero lama apabila yang bersangkutan melakukan konferensi right-nya. Yang ketiga, dalam hal ini akan terjadi ilusi atau penurunan presentasi kepemilikan saham. Yang berikutnya, umumnya harga saham akan koreksi dengan adanya right issue itu sendiri. Dan yang berikut, untuk mengukur beberapa besar koreksi yang timbul harus memperhatikan informasi waktu harga rasio penerbitan right yang tercermin dari teoritis. Itu mengenai dampak right issue itu sendiri. Sekarang kita masuk ke harga teoritis dari right issue. Itu RSL atau biasa disebut rasio saham lama kali harga akhir cum kurang date. Date ini yang berarti harga saham pada cum date tambah RSB atau biasa disebut rasio saham baru tambah HP atau biasa disebut harga pelaksanaan. Itu mengenai harga teoritisnya. Dan yang berikut, harga real periode right issue pada pasca emisi di atas harga teoritis dikarenakan ada beberapa alasan mengenai harga real periode right issue pada pasca emisi. Itu yang pertama, secara teoritis harga saham menjadi lebih murah apabila kalau harga pelaksanaan emisi right ditetapkan sedemikian mudah sehingga permintaan lebih meningkat. Ini dalam artian bahwa suatu perusahaan harus menetapkan harga sedemikian rupa, dalam artian menetapkan harga sesuai dengan kondisi dan situasi maupun lingkungan yang akan ditawarkan kepada konsumen itu sendiri, sehingga banyaknya permintaan yang ditawarkan mengenai harga realnya itu sendiri. Oke, baik. Yang kedua, apabila perusahaan berhasil melakukan ekspansi atau perbaikan struktur modal dari dana right yang diperoleh, maka kinerja akan meningkat yang pada akhirnya berpengaruh harga pasar saham perusahaan. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 8. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami dari kelompok 8 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kata saya ucapkan terima kasih banyak. Salam.